Semoga baik-baik aja ya. Hihi. Oh iya, kita belum kenalan ya. Hihi. Baiklah, kita kenalan dulu ya. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak kenal dong. Kan kalau kita tak saling kenal, ya memang tidak kenal kan. Hihi. Bercanda kok. Tak kenal maka tak apa coba? Ada yang tahu? Betul. Tak kenal maka tak sayang. Hihi. Baiklah, daripada lama-lama gak jelas ya kan? Perkenalkan teman-teman, nama aku Kumbi. Aku seekor kumbang koksi atau kumbang kepik. Kalian pasti udah pernah lihat kan? Nah teman-teman, aku mau curhat nih. Besok aku mau ikut lomba cerdas cermat tentang teks fabel. Doakan aku ya supaya aku dapat juara. Teman-teman, aku lagi nunggu teman aku nih. Kemana ya? Ada yang tahu? Coba dong teman-teman, bantu aku panggil dia ya. Namanya Onyek. Dia seekor monyet. Yuk bantu aku panggil namanya. Katanya kalau kita panggil nama dia 3 kali, dia langsung muncul. Yuk kita coba. Panggilnya gini ya. Onyek, Onyek, Onyek. Begitu ya teman-teman. Kita mulai ya. Siap? 1, 2, 3. Onyek, Onyek, Onyek. Mana ya? Kok dia gak muncul-muncul? Kayaknya kita kurang kompak deh. Yuk kita sama-sama lagi panggil nama dia 3 kali ya teman-teman. Yuk 1, 2, 3. Onyek, Onyek, Onyek. Ada apa sih Kumbi? Panggil-panggil aku. Kamu kemana aja sih Onyek? Aku dari tadi nungguin kamu. Kamu lama banget sih datangnya. Aku mau curhat nih. Hah? Curhat apa? Jadi gini Onyek, besok aku mau ikut lomba cerdas cermat tentang teks fabel. Doakan aku ya supaya aku jadi juara. Nanti aku traktir kamu makan es pisang hijau Bang Soleh deh. Hihi. Wah, boleh tuh Kumbi. Es pisang hijau Mang Soleh emang terenak banget. Ngomong-ngomong Kumbi, teks fabel itu apa sih? Kamu belum tahu ya apa itu teks fabel? Oke, aku kasih tahu ya supaya kamu tahu dan sekaligus mengetes hafalan aku juga buat lomba besok. Teman-teman juga ikut menyimak ya supaya teman-teman juga tahu. Kamu ngomong sama siapa sih Kumbi? Kok ngomong sendiri? Iya, aku lupa. Teman-teman, kenalkan ini Onyek. Onyek, ini teman-teman aku yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan lucu-lucu kayak aku. Oh, hai teman-teman. Kenalkan, aku Onyek. Aku seekor monyet. Ada yang tahu suara aku gimana? Iya, betul sekali. Kok kalian tahu sih suara aku? Jangan-jangan bercanda kok. Is, kamu Onyek ada-ada aja. Oke, aku jelasin ya tentang teks fabel. Jadi gini Onyek. Nah, jadi cerita fabel adalah cerita mengenai kehidupan binatang yang berperilaku layaknya manusia. Cerita fabel juga tergolong ke dalam jenis cerita fiksi atau cerita yang bukan berasal dari kehidupan nyata. Cerita fabel juga disebut cerita moral karena pesan yang disampaikan pada cerita tersebut sangat erat kaitannya dengan moral kehidupan. Lalu, tokoh dalam cerita fabel juga biasanya seekor binatang yang memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Nah, sifatnya itu bisa baik, jahat, jujur, pembohong,
sopan, tidak sopan, pintar. Apalagi ya? Nah, seperti itu, Onye. Sekarang kamu paham kan apa itu teks fabel? Aku masih bingung nih, Kumbi. Bisa ulang lagi nggak? Kamu ini. Coba teman-teman, ada yang mau kasih tahu Onye apa itu teks fabel? Wah, berkat teman-teman, aku jadi lebih paham apa itu teks fabel. Terima kasih ya, teman-teman. Nah, kalau begitu, aku lanjutkan ya ke struktur teks cerita fabel. Nah, struktur teks cerita fabel itu ada 4. Kalau disingkat jadi okor koda. Hah? Ekor kuda? Bukan ekor kuda, tapi okor koda. Huruf E dan U-nya diganti jadi O. Hihi. Nah, huruf O-nya itu adalah orientasi. Jadi, orientasi adalah bagian permulaan yang berisikan perkenalan tokoh, latar tempat, dan waktu dalam cerita tersebut. Dan ini contoh dari orientasi. Nah, yang kedua, ko-nya itu komplikasi. Komplikasi yaitu bagian puncak permasalahan dalam cerita tersebut. Dan ini contoh dari komplikasi. Yang ketiga ada huruf R, yaitu resolusi. Resolusi yaitu bagian penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi pada cerita fabel tersebut. Dan ini contoh dari resolusi. Yang terakhir ada koda. Koda yaitu bagian penutup teks fabel yang berisi pesan moral atau amanat dari cerita tersebut. Dan ini ada contoh koda. Gimana, Onye? Kamu udah paham kan apa itu teks fabel? Iya, Kumbi. Onye jadi paham nih apa itu teks fabel. Iya, seperti itu, Onye. Gampang kan? Hei kalian, lagi ngomongin apa sih? Ini tadi Kumbi kasih tahu aku apa itu teks fabel. Dia memang pintar. Teks fabel? Kamu nggak tahu, Onye? Kayak aku dong, tahu teks fabel itu apa. Coba dong, Kumbi, jelaskan unsur intrinsiknya juga. Iya, aku lupa sih, Ga. Unsur intrinsiknya belum aku kasih tahu ya. Oke, disimak juga ya, teman-teman. Nah, sekarang aku mau kasih tahu unsur intrinsik dari teks cerita fabel. Yang pertama, ada tema. Tema yaitu topik atau gagasan utama dari cerita tersebut. Yang kedua, ada judul.
Judul yaitu gambaran dari isi teks cerita fabel yang berfungsi agar pembaca dapat terarahkan pikirannya. Jadi, judul ini akan memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud cerita sebelum pembaca itu membaca seluruh isi teks fabel tersebut. Yang ketiga, ada tokoh, yaitu pelaku yang terlibat dalam cerita fabel, yaitu berupa binatang. Unsur keempat yaitu penokohan. Penokohan adalah watak atau sifat dari tokoh binatang tersebut. Yang kelima ada latar, yaitu berupa tempat, waktu, dan suasana dalam cerita fabel. Nah, sebelum dilanjutkan, teman-teman ada yang bisa menyebutkan lagi kelima unsur intrinsik itu apa aja? Wah, teman-teman pintar deh. Kumi sayang teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Unsur keenam ada sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang atau penulis dalam menyampaikan isi teks fabel. Yang ketujuh ada alur, yaitu jalan cerita atau urutan peristiwa dari teks fabel tersebut dari awal hingga akhir. Kedelapan yaitu amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerita fabel. 9 yaitu tujuan. Tujuan dari teks fabel biasanya untuk menghibur, mendidik, dan menginspirasi pembaca. Terakhir ada konflik, yaitu permasalahan yang terjadi dalam teks cerita fabel. Nah, teman-teman, coba sebutkan lagi dong dari unsur ke-6 sampai ke-10 tadi apa aja ya? Duh, teman-teman kok pintar sekali sih? Kumi jadi iri deh. Nah, seperti itu Onye, Siga, unsur intrinsik yang ada di teks fabel. Wah, Kumbi dan teman-teman pintar sekali ya. Aku harus belajar dari kalian deh biar bisa pintar juga. Betul sih Kak, kamu harus belajar dari teman-teman nih yang sangat pintar. Nah, ada satu lagi nih Onye, Siga, yang penting banget aku kasih tahu. Ada ciri-ciri teks fabel agar tidak tertukar dengan teks lainnya. Ciri-ciri teks fabel. Ciri yang pertama, tokohnya diperankan oleh hewan. Kedua, memiliki alur cerita yang sederhana atau tidak terlalu panjang. Ketiga, karakter tokoh tidak dijelaskan secara rinci. Keempat, pendahuluan yang singkat dan jelas. Kelima, pesan moral yang ditulis secara langsung. Yang keenam, watak atau karakter tokoh hewan menyerupai perilaku manusia. Ketujuh, biasanya menggunakan alur maju. Kedelapan, bahasa yang digunakan bersifat naratif. Kesembilan, disertai dengan latar tempat, waktu, sosial, dan emosional. Nah, teman-teman, coba sebutkan dari ciri-ciri ke-1 sampai ke-9. Wah, hebat! Beri tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Nah, ada lagi nih ciri yang ke-10, yaitu bersifat fiksi atau hayalan. Ke-11, pembukaan biasanya menggunakan kata seperti Alkisah, pada zaman dahulu, pada suatu hari, dan sebagainya. Ke-12, latar tempat yang diberikan biasanya merupakan habitat binatang seperti hutan, gunung, laut, dan lainnya. Ke-13, menggunakan kalimat langsung berupa dialog antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Ke-14, menggunakan kata sehari-hari yang tidak formal. Ada yang mau menyebutkan ciri ke-10 sampai ke-14?
Kumbi kasih mahkota deh. Nah, gimana Onyek, Siga? Sudah paham tentang teks fabel? Paham banget Kumbi, apalagi dibantu oleh teman-teman yang pintar. Syukurlah kalau semuanya paham. Hihihi. Doakan aku ya Onyek, Siga, supaya aku bisa juara di lomba besok. Hihihi. Iya Kumbi, aku pasti doakan kamu. Jangan lupa juga ya es pisang hijau Mang Solehnya. Wah, aku juga mau dong Kumbi, ayam goreng Pak Mail yang 2 singgit itu. Siap Onyek, Siga. Untuk teman-teman yang sudah menjawab, ada reward ya dari guru kalian. Nanti kalian minta deh. Teman-teman, Kumbi mau belajar lagi nih buat lomba besok. Teman-teman juga belajar terus ya, biar lebih pintar. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Terima kasih sudah bantu Kumbi. Sampai jumpa.